mahasiswi berusia 20 tahun, demi membeli makam untuk ibunya. Terpaksa berurusan dengan seorang CEO yang asing baginya. Setelah malam itu, CEO menyuruh asistennya mentransfer $300.000 kepadanya. Gadis itu menatap catatan transaksi lama sekali. Padahal dia hanya menerima $200.000. Tambahan $100.000 itu membuatnya gelisah dan tidak tenang. Keesokan harinya, dia memberanikan diri menemui CEO, berniat mengembalikan uang itu. Namun CEO dengan wajah dingin salah paham, mengira gadis itu ingin meminta bayaran lebih. Namun gadis itu menjelaskan bahwa dia ingin mengembalikan uangnya. CEO pun langsung berubah sikap. Dia berkata $100.000 itu hadiah darinya, lalu berbalik pergi. Sejak itu keduanya kembali ke kehidupan masing-masing. Tak seorang pun menyangka takdir akan mempertemukan mereka lagi. Beberapa waktu kemudian ibu gadis itu sakit parah dan meninggal. Sesuai pesan terakhir sang ibu, dia membeli makam paling mahal di kota. Tanpa sadar, makam itu adalah bagian dari properti CEO. Pada hari pemakaman ibu gadis itu, CEO kebetulan datang untuk melakukan inspeksi. Tanpa sengaja dia melihat gadis itu yang sedang bersedih. Asistennya memberitahu bahwa gadis itu hanyalah seorang anak malang. Demi biaya pengobatan ibunya, dia terpaksa bekerja di klub malam menjual minuman. Saat itu CEO baru menyadari bahwa malam mahal yang dibayar padanya, semuanya untuk ibunya yang telah meninggal. Dan pada saat itu, CEO yang biasanya tidak tertarik pada wanita, ternyata merasa tertarik pada gadis sederhana itu. Hujan deras turun setelah pemakaman. Gadis itu basah kuyup. CEO segera menyuruh asistennya berhenti dan memintanya naik mobil. Dia tidak memberi kesempatan gadis itu menolak. Di dalam mobil gadis itu mengucapkan terima kasih sambil menggigil kedinginan. CEO segera memerintahkan asistennya menaikkan suhu. Tak lama gadis itu tertidur, tanpa sadar bersandar di bahu CEO. Melihat wajah cantik gadis itu, CEO ingin menyentuhnya namun menahan diri. Malam itu juga, demi bisa bertemu gadis itu lagi, CEO bersama temannya mendatangi klub tempat gadis itu bekerja. Namun rekan kerjanya mengatakan bahwa gadis itu sudah berhenti dan pergi. Sejak saat itu gadis itu tidak pernah muncul lagi. Namun sebulan kemudian, gadis itu sering merasa mual dan muntah. Dengan perasaan cemas, dia pergi ke apotek membeli alat tes, dan ternyata hasilnya menunjukkan 2 garis merah. Seketika dia bingung harus berbuat apa, mengingat dirinya juga anak di luar nikah. Dia merasa anak di luar nikah tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya dia pergi ke rumah sakit untuk membuat janji operasi. Tanpa disangka, dia berpapasan dengan CEO yang datang ke rumah sakit. CEO memperhatikan wajahnya yang linglung, langsung menghampiri dokter untuk menanyakan kondisi gadis itu. Dokter tidak berani menolak perintah CEO. Barulah CEO sadar bahwa gadis itu sebentar lagi akan menjalani operasi.